Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Aisyah Maulidia, dan Renata Prasetya, Misbah, juga Maulidia Munawarah. Di sini kami ingin menganalisis buku bahasa Arab kelas 11 MA pada bab pertama dengan judul At-Tasuk, yang artinya belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Maulidia. Izin menganalisis buku bahasa Arab kelas 11 dengan tema At-Tasuk, yang artinya belanja. Saya akan menjelaskan tentang mufradat dan juga istima. Dapat kita lihat di sini ada beberapa gambar dan juga ada latihan tentang mufradat dan istima. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari aspek psikologisnya. Kesesuaian materi pada bab 1, materi mufradat tentang belanja terhadap kemampuan intelektual siswa dinilai sudah baik. Namun, pada materi ini masih memiliki kekurangan karena tidak adanya bahasa Arab pada gambar tersebut dan tidak adanya bahasa Arab pada gambarnya. Sehingga membuat para siswa bingung. Bahkan pada gambar tersebut pun masih ada beberapa yang dinilai ambigu atau masih kurang jelas, sehingga para siswa kesulitan dalam menganalisis maknanya. Dapat kita lihat di sini ada beberapa gambar yang masih belum tahu mungkin apa maksud dari gambar ini. Kemudian, namun materi ini sudah sesuai untuk siswa kelas 11 dan materi ini pun sudah bagus karena dilengkapi dengan latihan guna membuat siswa lebih teliti menyimak kalimat yang didengarkannya. Untuk istimanya yaitu istima ila hiwar. Seperti ini. Yang B. Istima ila hiwar. Kemudian dari aspek budaya, pada bab ini tema yang dipelajari yaitu tentang belanja. Dari segi budaya, belanja adalah suatu yang mustahil tidak kita lakukan. Seperti halnya kita ingin makan, memasak, tentu kita perlu berbelanja. Jadi belanja adalah suatu yang penting dalam kehidupan manusia. Dan pada materi ini siswa kelas 11 diajarkan tentang belanja dalam bahasa Arab. Hal ini sudah bagus karena materi yang disajikan tentang belanja ini tidak hanya memuat kebudayaan umum dan Islam saja, bahkan juga terdapat hubungan kebudayaan dengan pengembangan bahan ajar bahasa Arab. Kemudian dari aspek bahasa, materi pada bab 1 ini dibuat dalam bentuk bahasa standar atau umum diketahui oleh masyarakat. Pemilihan mufradatnya pun didasari atas apa yang banyak dipakai masyarakat umum. Bahasa mufradatnya pun bahasa alami, bukan bahasa yang dibuat-buat. Serta kosakata tersebut merupakan kosakata yang sudah akrab dan mudah dikenali sesuai dengan siswa kelas 11. Yang di sini tuh dalam kalimatnya itu bahasa Arabnya adalah bahasa Arab yang mudah, apalagi untuk siswa kelas 11. Kemudian dari aspek pendidikan, materi mufradat dan istima pada bab 1 ini berkaitan dengan teori pendidikan dan pengembangan bahan ajar. Mufradat dan istima ini juga melatih kemampuan kognitif siswa dalam menentukan makna dari kata tersebut. Isi materi pendidikan di mana isi pengetahuan dikaitkan dengan pengalaman dan tujuan peserta didik. Mungkin bisa juga mengapa tidak diberi bahasa Arab pada kolom ini. Bisa juga mungkin siswa kelas 11 disuruh menganalisis sendiri apa bahasa Arabnya. Karena berhubung sudah ada gambarnya, jadi mencari sendiri. Namun perlu kita ketahui tadi ada beberapa gambar yang menurut saya ambigu. Saya pun bahkan tidak tahu ini mereka sedang apa. Begitu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Salah hilapnya mohon maaf apabila ada kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu materi qiraah. Dalam aspek psikologi, materi qiraah ini sudah bagus karena sesuai dengan siswa kelas 9, yang mana pada kelas ini sudah bisa berbelanja sendiri. Maksudnya, materi ini memberitahu siswa sebuah tempat yang menjual berbagai macam barang dagangan dan juga berbagai jenisnya, sehingga membuat siswa tertarik untuk membaca karena siswa tingkat ini sudah mengenal tempat dan jenis barang dagangan yang disajikan dalam teks qiraah tersebut. Misalnya, siswa sudah mengenal buah-buahan seperti pisang, jeruk, apel, dan lain sebagainya. Maka mereka akan mudah dalam memahami teks qiraah ini. Mereka akan mudah mengaitkan dengan kosakata-kosakata yang terdapat dalam teks qiraah ini. Selanjutnya, dalam aspek budaya, untuk teks qiraah ini juga sudah bagus menggunakan baris yang mana berguna untuk siswa memahami dan menganalisis mengapa kata itu harus diberi harakat begitu. Namun, dalam tadribatnya, alangkah lebih baiknya tidak menggunakan harakat agar melatih siswa mencari tahu bagaimana memberisi harakat tersebut dengan tetap berpatokan pada teks qiraah ini. Selanjutnya yaitu aspek pendidikan. Materi dalam nas ini memberitahu siswa bahasa Arabnya tempat dan jenis barang dagangan yang dijual di dalam tempat tersebut, di dalam supermarket ini. Dan dalam buku ini diberi gambar yang mana memudahkan siswa untuk melihat dan menganalisa serta mengingat, juga mengaitkan kosakata dengan gambar yang terdapat dalam teks qiraah ini. Namun, untuk gambarnya, menurut saya cukup satu saja, tetapi mencakup semua materi yang disampaikan dalam teks tersebut. Jadi, di dalam gambar ini, padahal sudah dapat dilihat bahwa di dalam tempat ini menjual buah-buahan dan yang lainnya. Kemudian, aspek bahasa. Bahasa yang digunakan sudah cukup sesuai untuk kelas 11. Bahasanya mudah dipahami. Sebagian sudah familiar. Namun, sebagian masih perlu diterjemahkan oleh guru, seperti judul teks qiraah ini, karena secara makna kosakata berarti judul ini berarti perkumpulan perdagangan, padahal al-mujamma'u tijarah ini artinya supermarket. Kemudian untuk tadrib qiraah ini pada buku ini dan bab ini sesuai dengan teks qiraah yang disajikan pada
dan tadribnya sudah bervariasi karena memiliki 2 tadribat. Tadribat yang pertama, Iqra al-jumal at-taliyah thumma qul sahih idza kanat jumlatu sahihatan aw khata idza kanat khati'ah thumma sahihul khata. Jadi tadribat pertama ini sudah bagus, memerintahkan siswa menjawab sahih atau khata, dan jika khata maka siswa tersebut harus memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam soal tersebut. Dan juga siswa harus mengulang kembali membaca teks qiraah ini. Kemudian pada tadribat kedua ini ajib anil as'ilatil atiyah. Tadribat kedua ini juga sangat bagus, menyajikan pertanyaan dan jawaban yang kembali merujuk pada teks qiraah ini. Jadi soal ini sudah sesuai dengan teks qiraah yang disajikan. Fungsi dari tadribat ini melatih siswa untuk membaca kembali teks qiraah ini agar mereka dapat menjawab soal-soal yang diberikan dalam tadribat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Saya serahkan kepada teman saya yang lain untuk memaparkan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja. Di sini saya Renata Prasetya ingin menjelaskan terkait materi hiwar di kelas 11 Madrasah Aliyah. Dapat kita lihat pada gambar di situ bahwa materi hiwar adalah materi kalam. Dan di sini materi ataupun contoh dari kalam maupun hiwar tersebut tidak dicantumkan dalam buku tersebut. Pada materi ini saya menganalisis dari segi aspek psikolog, aspek pendidikan, aspek bahasa, dan aspek budaya. Karena di materi ini tidak terdapat contoh atau materi hiwar itu sendiri, langsung kepada tadribat, saya akan menjelaskan yang pertama aspek psikologi dari materi tadribat itu sendiri. Yang diberikan pada tadribat bagian alif, ba, dan jim ini menurut saya cukup mengasah pengetahuan siswa dalam menggunakan mufradat. Dapat dilihat di situ mufradat atau gambar dari tadribat itu sendiri, mufradat yang cukup familiar dan sering ditemui oleh siswa-siswa. Sehingga di sini pun siswa mudah menghafal maupun mengingat mufradat ataupun gambar yang ditunjukkan pada tadribat tersebut.
Dan yang kedua, aspek pendidikan. Pada materi ini sudah mampu mendidik murid dalam hal bertata krama yang baik dengan mengucapkan salam. Dapat kita lihat pada tadribat yang alif, di situ ada kata marhaban. Nah, dari situ kata marhaban ini adalah kata sakofa Islamiyah yang mana mengajarkan siswa untuk selalu mengucapkan salam sebelum mereka memulai pembicaraan. Dan yang ketiga, dari segi bahasa, pada buku ini bahasa yang digunakan mudah dipahami serta kosakata yang sering didapatkan pada lingkungan sekitar sehingga dapat membantu siswa berorientasi terhadap lingkungan sekitarnya. Dapat kita lihat di tadribat di gambar tadribat tersebut ada beberapa gambar yang mungkin sering kita lihat ataupun siswa lihat, yaitu ada pasar, minimarket, ada mobil, sepeda motor. Nah, dari segi bahasa ini pun mudah ditemukan dan sering dipakai nantinya sehingga siswa mampu membahasakan gambar dari mufradat, membahasakan gambar-gambar dari tadribat tersebut. Lalu yang keempat, segi budaya. Pada buku ini materi memang tidak dicantumkan, akan tetapi tadribat di sini mengajarkan bahwa budaya yang digunakan di tadribat ini tidak bertentangan dengan budaya Arab. Pada materi hiwar ini pun sudah menggunakan sakofa Islamiyah tadi yang didahului dengan salam sehingga budaya Islam akan tersampaikan dan juga membiasakan siswa dalam mengucapkan salam sebelum memulai topik pembicaraan. Jadi budaya Arab di sini sudah tersampaikan secara tidak langsung, sudah tersampaikan oleh para siswa dalam hiwar ataupun pembicaraan antar sesama. Dan menurut saya alangkah lebih baiknya di buku ini diberikan materi awal, yaitu contoh materi hiwar seperti apa sih hiwar itu tersebut bentuknya, agar siswa juga mampu mengaplikasikan apa yang mereka ketahui dan mereka dapat secara baik antar sesama, baik dan benar. Jadi siswa tidak perlu bingung lagi mencari materinya yang sebelah mana ataupun tadribatnya sebelah mana. Karena di sini langsung menuju pada tadribat alif, ba, dan jim. Jadi di minusnya buku ini menurut saya kurangnya materi yang jelas dalam buku tersebut. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan kepada kawan-kawan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa dapat dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.